Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam al-qadi Badruddin Muhammad bin Ibrahim ibn Sa'dillah ibnu Jama'ah al-Kinani asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala fi kitabih Tadhkiratis Sami fil adabil alim wal muta'allim wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. As-sadis, yang keenam, kita masih membahas tentang fi adabil alim fi darsi, seorang alim pada pelajarannya, pada majelisnya. Alla yarfa'a sautahu zaidan ala qadril hajah. Jadi, seorang alim ketika dia mengajar, janganlah meninggikan suaranya melebihi dari kadar yang diperlukan. Secukupnya saja. Wala yakhfidahu khafdan la yahsulu ma'ahu kamalul faidah. Tapi juga jangan merendahkan suaranya sampai benar-benar rendah sehingga la yahsulu ma'ahu, tidak memperoleh orang yang besertanya kamalul faidah, kesempurnaan faidah. Suaranya halus benar, kada terdengar, nyaris tak terdengar. Akhirnya muridnya, muhibbinnya tidak bisa mengambil faidah. Kalaupun bisa mengambil faidah ilmu, bisa jadi salah karena salah dengar. Jadi suaranya sedang-sedang saja, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah sampai misalkan berbisik. Rawa al-Khatib fil Jami' anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Khatib al-Baghdadi meriwayatkan dalam kitabnya Al-Jami' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Abdullah ibn Umar dan itu marfu'. Apa arti hadis marfu'? Ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn, disandarkan ke Nabi. Wa isnaduhu wahin jiddan. Nah, hanya saja sanadnya itu wahin. Wahin itu lain bersin, tapi lemah. Apa kata Nabi kita? Innallaha yuhibbus sautal khafidha wa yubghidus sautar rafi'ah. Sesungguhnya Allah mencintai suara yang rendah, tapi maksudnya tidak terlalu rendah. Wa yubghidus sautar rafi'ah, dan membenci suara yang tinggi, melebihi hajat. Jadi berkuciak-kuciak itu kada bagus. Datangi paraki, nyari panderi. Kalaupun ini hadis yang lemah, tapi tetap lebih baik daripada ucapan manusia biasa. Dan di sini ada faidah bahwa Allah mencintai suara yang rendah, yang tidak terlalu tinggi, dan Allah membenci suara yang terlalu tinggi di luar hajat. Nah, kalau misalkan orasi, memang jamaahnya banyak, dia perlu suara yang nyaring atau untuk menegaskan sesuatu, yaitu hajat, ya, tidak terlarang. Nah, ini kalau berteriak, mesti halqah, anggota kelompok halqahnya berlima, berteriak-teriak seperti orasi, ya bukan pada tempatnya, ya kan? Kalau khutbah Jumat nyaring, ya itu memang sunnah Nabi begitu. Nah, waqala Abu Utsman Muhammad ibn Syafi'i, berkata Abu Utsman Muhammad ibn Syafi'i. Beliau ini anak dari Imam Asy-Syafi'i, putra dari Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Kata Abu Utsman Muhammad ibn Syafi'i, sami'tu abi ma sami'tu abi. Saya tidak pernah mendengar ayahku
yunaziru ahadan, berdebat dengan seorang pun, ya qattu, sekalipun, farafa'a sautahu, dan beliau meninggikan suaranya. Jadi ini teladan dari Imamun Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kalau beliau berdebat, beliau berdiskusi, beliau tidak meninggikan suaranya. Dan itu pengakuan dari putra beliau, manya manafiyah ma sami'tu abi yunaziru ahadan qattu farafa'a sautahu. Saya tidak pernah mendengar ayah saya berdebat dengan seorang pun sementara beliau meninggikan suaranya. Qala al-Baihaqi arada wallahu a'lamu fawqa 'adatihi. Maksudnya, kata Imam Baihaqi, arada yang dimaksud wallahu ta'ala alam, fawqa 'adatihi, melebihi dari adat, kebiasaan. Yang dimaksud tidak pernah meninggikan suara itu adalah melebihi, melampaui adat, kebiasaan. Jadi kalau secara adat orasi itu memang suara tinggi, tidak apa-apa. Fal aula alla wiza sautuhu majlisahu. Yang utama tidak melebihi suaranya itu di majelisnya. Jadi sesuai dengan kadar majelis. Ya tadi, kalau anggota majelisnya cuma berlima karena halqah, anggotanya maksimal 5, ya nggak usah nyaring-nyaring, secukupnya. Jamaahnya ada 100, ya secukupnya. Jamaahnya ada 1000, ya harus nyaring. Apalagi dulu tidak ada mikrofon, tidak ada pengeras suara. Jadi kalau orang dulu ngaji dengan jamaah ribuan itu, apa yang disampaikan seorang guru itu disampaikan secara estafet. Jadi yang di depan menyampaikan ke belakang, seterusnya sampai ke belakang. Tidak ada mikrofon. Bahkan pada masa kekuasaan Islam itu sampai ke Andalusia, itu belum ditemukan mikrofon. Pada masa khilafah Abbasiyah atau akhir dari Umayyah, sampai akhirnya Masjid Cordoba itu kan dirancang bagian atasnya itu setengah lingkaran, supaya suara khatib itu memantul ke atas, kemudian ke bawah, mantul lagi ke atas, terus ditransmisikan dari depan sampai ke belakang, bukan dengan mikrofon tapi dengan desain ruangan yang dirancang seperti itu. Itu Masjid Cordoba. Itu disebut oleh Dr. Raghib Al-Sirjani di salah satu bukunya. Itu orang dulu begitu. Ruangannya dibuat akustik. Jadi disampaikan secara estafet. Wala yaqsuru an sima'il hadirin. Tapi tidak juga membatasi dari didengarnya oleh orang-orang yang hadir. Wa in hadara fihim thaqilus sam'i fala ba'sa bi'uluwi sautihi biqadri ma yusmi'uhu. Fa in hadara, dan jika hadir, fihim, pada majelis mereka tadi, thaqilus sam'i, itu fa'ilnya ya, thaqilus sam'i. Hadir di sana orang yang berat pendengarannya. Orang Banjar itu tutulian. Nah, kada tapi mendengar. Sekalinya berobat orang tuli ini sudah. Bepadah lawan kawannya, aku berobat di sana semalam. Ampih wah ini tuli sudah. Di mana berobat Jar? Hah? Ya kawannya bertakon di mana? Gerang berobat. Hah? Berarti belum ampih. Berarti masih tulinya. Buktinya apa tadi? Di mana berobat? Hah? Di kiau pina kada menyahut-nyahut. Oi si anu. Sombongnya situlah selawas tuli Jar. Kawan sambat sombong. Selawas tuli dasar orang kadang mendengar sambat sombong.
Maka kalau ada yang seperti ini fala ba'sa bi'ului sautihi. Tidak apa-apa meninggikan suara supaya sekira sidin mendengar. Ada jamaah umrah nenek-nenek usianya sudah 67 tahun. Tapi semangat umrah. Tapi tadi Bang, nih pian jangan tulak sorangan. Bawa anak pian, kena sasat pian. Aku tadi ke masjid kada keluar-keluar jasa dia. Yang mana aku itikaf ya. Oh nih, bila pian berjalan ke masjid, lawan anak pian, jangan sorangan. Besok kan tadi pian hilang kalau sampai diantar orang ke masjid ke hotel. Orang nama antar mau WA ulun. Apakah jawaban sidin? Tulis sidin. Padahal dinyaringi sudah. Nah, kalau ada jamaah yang pindah tutulian gini, menyaring sedikit kata Bapak. Nah, malah ada namanya buat paraki ke telinga sidin supaya sidin mendengar. Kadang mendengar juga pakai bahasa isyarat juga sudah. Paham lah yang Pangkalan Bun. Paham aja lah. Hah? Paham kada? Bahasa Banjar supaya bisa kena boleh ke Pangkalan Bun 3 tahun di MDM bisa lah bahasa Banjar aja. Ada bisa. Jadi la fala ba'sa bi'ului sautihi biqadri ma yusmi'uhu. Sesuai dengan kadar yang dia bisa mendengarnya. Waqad ruwiya fi fadilati dzalika haditsun. Sungguh telah diriwayatkan mengenai fadilah hal ini dalam sebuah hadis. Yakni hadis min hadis Sahal ibni Sa'din radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam isma'ul asammi shadaqatun. Jadi maulah mendengar orang tuli itu sedekah. Dengar tadi mendengar tuh lalu kita menyaring pepandir sampai ke telinga sidin. Nah, sedekah. Sedekah suara. Wa huwa mungkarun. Tapi hadis ini hadis yang mungkar dan mungkar itu termasuk hadis yang dhaif jiddan. Wala yasrudul kalama sardan. Kalau mengajar itu pepandirnya itu jangan tapi hancap. Apa ini menulis di kitab nih hancap ya. Hancap itu cepat. Jadi wala yasrudul kalama sardan. Jangan terlalu cepat kalau bicara itu. Kada bertitik, kada berkoma. Berait huruf. Berait. Nah, jadi diatur pandir tuh. Jangan kalah kelajuan. Orang uyuh mendengar itu pandir kelajuan tuh. Apa? Ya. Paksa mau ulang kita. Masih laju juga. Apa? Nah. Adalah nang gitu pandir di pondok nih. Adalah banat. Ya, diatur ya. Latihan pandir di muka cermin. Apa aja kawan. Intinya aja nah ya. Nah, jadi bal yurat tiluhu wa yurattibuhu wa yatamahhalu fihi. Hendaklah pepandir itu yang tartil, yurattiluhu. Huruf demi hurufnya itu jelas. Tartil tuh. Hak-hak hurufnya itu ditunaikan. Jadi bisa membedakan antara apel dengan apel. Apel bendera dengan ini buah apel. Nah, kan lain tulisannya sama, tapi pengucapannya lah lain. Ini ada nih hendak parak haul gurus kumpul kan nih. Yalah. Jadi ada lelucuan. Yang hendak tulak kasa kumpul, anak bini jangan dibiarakan. Yang hendak tolak haul abah guru sekumpul, anak bini jangan dibiarakan.
Jangan dibariakan. Jangan dibariakan. Paham lah? Bariakan teman bahasa Banjar artinya apa? Apa arti di jangan dibariakan? Apa? Jangan dikasihkan. Nah, makna dia jangan dikasihkan itu bisa dua di situ. Artinya jangan dikasih izin untuk berangkat, tapi bisa juga maknanya jangan dibariakan itu maksudnya jangan diberikan ke orang lain. Paham lah? Jadi hendak tulak haul abah guru sekumpul, anak bini jangan dibariakan. Yalah. Paham kan ini? Dijaga anak bini. Jadi wayurattiluhu wayurattibuhu dan tartib. Apa Anda itu tartib? Urutannya jelas. Tartib itu kan urutan. Umrah berarti rukunnya mulai dari ihram, habis itu tawaf, habis itu sa'i, habis itu tahallul. Nah, itu tartib. Wudu mulai dari niat, basuh wajah, tangan, musab kepala, terakhir basuh kaki. Rukun kan itu. Ini tartib. Nah, pandai itu tartib juga. Mana subjek, mana predikat, mana objek. Lengkap-lengkap. Jangan dipagat-pagat kalau kada paham orang. Kemudian wayatamahalu dan jangan tergesa-gesa. Nah, tadi itu, pelan-pelan aja. Santai aja. Tapi jangan lambat benar juga. Kawan mahadang. Hendak menghadang kata selanjutnya tuh apa garang nih lambat benar, kelambatan. Ini sedang tuh, Bang. Supaya apa? Liyatafakkara fihi huwa wasami'uhu. Liyatafakkara agar sempat orang tuh mencerna, berpikir fihi pada kalamnya ya. Huwa dia itu sendiri wasami'uhu. Jangan sampai nya seorang kada paham nang disambat. Saking lajunya tuh nah. Pandai apa tadi ulun lah aja. Tapi kada pang lah orang bepandir tuh pandai cepat tuh biasanya ciri orang tuh pintar. Biasanya. Jadi orang bepandir cepat tuh ciri orang pintar. Orang menulis cepat tuh pintar lagi. Makanya orang pintar tuh tulisannya kada mau bagus. Saking pintarnya. Nah, himong yang tulisan kada bagus nih. Berarti lo nih pintar ya. Kenapa? Maka orang tulisan kada bagus itu pintar. Karena ujar gini, tulisanku itu tidak bisa mengikuti kata-kataku. Dan kata-kataku itu tidak bisa mengikuti pikiranku. Alasan tuh, nang tulisan buruk pun bisa beralasan. Pintar berarti ulun aja. Saking cepatnya tuh nah. Saking cepatnya berpikir sehingga kata-katanya itu tidak bisa mengejar kecepatan berpikirnya. Nah, tulisannya itu lebih lagi tidak bisa mengejar kecepatan kata-katanya. Jadi orang pintar itu gitu. Akhirnya begitu karena cepat menulisnya lalu kada kau dibaca. Ini seorang gini seorang baca bang, kada kau lagi aja. Kada kau baca. Tulisan seorang kada kau dibaca. Saking pintarnya. Jadi mah kada kau baca tulisan seorang itu orang pintar dah. Iyalah. Saking cepatnya tuh nak berpikir, akhirnya pemandirnya cepat. Nah, tapi kalau seorang alim itu tidak harus hanya pintar, tapi dia juga harus bijak sana. Kalau kemudian dengan cepatnya dia berbicara itu orang lalu kada paham, jamaah kada paham, murid kada paham, ini banyak yang protes soal itu. Sidin untuk kelajuan benar pandir dia. Kada bertitik kada berkoma. Nah, begitulah. Jadi untuk apa maksud berbicara seperti tadi supaya liyatafakkara fihi huwa wasami'uhu. Wa qad ruwiya anna kalama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana faslan wa yafhamuhu man sami'ahu. Sungguh telah diriwayatkan bahwasanya kalamnya Nabi kita itu ya, cara berpandirnya Nabi kita itu kana faslan. Jadi pandirnya Nabi itu fasal. Jelas huruf demi hurufnya. Ya fasal itu kan pembatas. Ada faslun.
faslul awal, faslul sani, faslul salis, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu fasal itu kenapa? Karena untuk membatasi. Nah, ini bukan kelas 1, ini bukan kelas 2, ini bukan kelas 3. Artinya kalam sidin itu satu kata dengan kata yang lain itu jelas ada pembatas, bertempo. Nah, itu ada jedanya. Kada berait tadi itu. Jangan berait. Nah, Nabi kita itu faslan. Nah, kalau kita cinta dengan Nabi kita ingin menjadikan beliau sebagai teladan kita, belajar ya kita pandai nang kelajuan ya, yang ada yang biasa kelajuan. Nabi kita ternyata cara bicaranya kana faslan. Yafhamuhu man sami'ahu, yang lalu akhirnya bisa dipahami oleh orang yang mendengarnya. Wa annahu kana idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan litufhama anhu. Dan bahwasanya sidin, Nabi kita tuh sidin dah, beliau sebanjarnya sidin. Pahamlah lulu. Sidin. Idza takallama, jika beliau itu berpandai, terjemahnya berpandai. Karena gurunya orang Banjar, jadi terjemahnya orang Banjar. Kalau gurunya orang Jawa, terjemahnya Jawa. Jika beliau berbicara dengan satu kata di kalimatin, satu kata, a'adaha, beliau mengulangnya hanya itu ke kalimah muannas kan, salasan 3 kali. Dengarin lah, dengarin. 2 kali dah. Bujur-bujur mendengari. 3 kali dah. Intinya Pak, mendengar. Kalau dalam ilmu pengajaran ngarannya ini penguatan. Ya, pengulangan itu menunjukkan penguatan. Biar Nabi kita apa? La taghdab, la taghdab, la taghdab, falakal jannah. 3 kali sudah nyambat. Supaya apa? Litufhama anhu, agar dipahami kalam beliau itu. Yaitu Nabi kita lah. Mudah-mudahan kita mengumpati cara beliau khususnya dalam hal berbicara. Takana kita ini dangari inilah, dangari bujur-bujur dangari. Kada Ustadz ulangi ini sekali aja, larang suaranya Ustadz nih. Sekali aja kada mau ulangi, dangari bujur-bujur. Nah, itu bisa juga penguatan kan. Ulangi pengguru yang tadi karena kawa larang. Mantap. Berapa garang jar anak murid, anak menukarinya jar, larang emang jar. Berapa pengen menjual aja. Wah, ini muridnya tuh. Wa idza faragha min mas'alatin aw faslin sakata qalilan. Nah, jika tuntong tuh apa bahasa Indonesianya? Nah, selesai. Antum translate ke bahasa Indonesia. Idza faragha, jika tuntong, selesai. Lamunnya tuntong min mas'alatin, dari satu masalah, au faslin, atau satu pasal, sakata qalilan, diam stomat. Apa stomat? Sebentar. Hatta yatakallama, hingga kemudian berbicara, man fi nafsih, man itu jadi fa'ilnya, fa'il dari yatakallama. Kenapa maka yatakallama mansub? Karena ada hatta yatakallama, hingga sempat berbicara man, siapa saja, fi nafsihi, pada dirinya, kalamun, satu kalam, ucapan, alaih, atasnya, li'anna sanadhkuru insyaallah, sesungguhnya kami sanadhkuru, akan mengingatnya, mengulangnya, insyaallah ta'ala, insyaallah. Jadi jangan salah, lah santri MDM menulis insyaallah berait in lawan sya'anya. Jadi in satu kata, sya'a satu kata, lafzul jalalah Allah itu satu kata. Insya Allah. In artinya jika,
ya. Harfu syartin, sya'a itu fi'il madhi, ya, mabniun 'alal fathi, Allahu itu lafzul jalalah, itu fa'ilnya. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun. Itu namanya i'rabnya. Sedang menulis kitab judulnya Amsalatul Jumal. Insyaallah karena dipakai antum tahun kena. Itu isinya full i'rab. Gitu tadi contohnya. Insyaallah, in harfu syartin mabniun ala sukun. Sya'a fi'lun madin mabniun alal fathi. Allahu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Nah, mudahan tuntung dalam 6 bulan ke depan. Jadi pas antum kena kelas 3 kawa dipakai. Siapakah kena bacakan saja Ismah. Ustaz hendak yang bacakan cuma waktunya belum memungkinkan. Belum diizinkan orang pindah ke sini. Pindah full ke MDM, belum dapat izin. Udah hendak benar pindah. Ayo ya dijalani dulu. Annahu la yuqta'u 'alal 'alimi kalamuhu. Yang sedemikian itu sesungguhnya ia la yuqta'u tidak memutus 'alal 'alim atas orang alim kalamuhu. Jadi maksudnya apa? Berdiam setumat tadi nah, sakata qalilan itu la yuqta'u 'alal 'alim kalamuhu. Jadi ketika inya diam setumat tadi itu bepander di hatinya li anna sanadkuru insyaallah. Mat, bepander, berdiam. Ini contohnya adalah kita sadis nih, hendak ke sabi'. Nah, setumat berdiam li anna sanadkuru insyaallah. Fa innahu idza lam yaskut hadhihi saktata rubama fatatil faidatu. Karena sungguhnya jika dia tidak berhenti hadhihi saktah dengan berhentinya ini rubama seolah-olah fatatil faidatu, maka hilanglah faidah. Saktah lah, di Yasin tuh ada saktah huruf sin di atas. Maka kita berhenti sebentar. Nah, jangan kena baca Yasin ranjah berait. Ada saktah ranjah juga. Maka mondok ya. Kenapa? Maka saktah diranjah juga. Diam setumat. Kalau ketemu saktah. Diam setumat tanpa menarik nafas. Jadi masih nafas yang sama. Satu nafas. Jadi berhenti tanpa menarik nafas. Lanjut. Saktah, karena ada saktah. Saktah itu artinya diam. Nah, diam setempat kita. Li anana sanadkuru insyaallahu ta'ala. As-sabi yang ketujuh. Ayyasuna majlisahu 'alal laghati. Hendaklah orang alim itu menjaga. Sona yasunu. Mansub karena ada an jadi yasuna. Hendaklah menjaga majlisahu majlisnya anil laghati dari kegaduhan yang sampai gaduh. Fa innal ghalata tahtal laghati. Karena sesungguhnya ghalat kesalahan itu di bawahnya laghat. Wa an raf'il aswati wa ikhtilafi wijhatil bahthi. Dan juga hendaklah dia menjaga dari tingginya suara. Jadi kalau ada orang pina meninggi suara jangan tabi dilawani di majelis. Lihat akan ya, kalau ditanggapi ya tanggapi seperlunya aja. Bila ada orang alim melawani orang bungol,
bertambah saikong nang bungol. Paham lah? Nah, kalau ada orang bungol pindah mengarasi jangan tapi dilawani. Kalau dilawani bertambah saikong nang bungol. Makanya jarang Banjar nang pintar bakalah gitu. Nah, itu aja. Jadi bila ada nang pindah mengaras aja. Nang pintar bakalah. Siapa yang pintar? Nang bakalah tadi, Bang. Jangan melawani nang. Nah, itu. Bila melawani bertambah saikong. Wakhtilafi wijhatil bahsi, dan berbedanya cara pandang. Jadi kadang-kadang karena beda cara pandang, beda sudut pandang, akhirnya lalu berdebat, lalu gaduh. Jernang saikong 16. Jernang saikong 61. 16. 61. Ya kah? 16. Kalau dilihat dari sini 16. Oh, 91 lah. Iyalah. Jernang di sini 16. Jernang di sana 91. Kadang 16. 91. Paham lah? Karena nang di sini melihat 1, 6. Nang di sana melihat 9, 1. Nah, jadi akhirnya berdebat 16 kah 91 kah? Gara-gara ikhtilafu wijhatil bahsi. Berbeda sudut pandang. Maka di kitab Ilmu Qoimat disebutkan kalau hendak berdebat itu samakan dulu sudut pandang. Rujukan kita nih apa nih? Quran, Sunnah atau kan yang lain? Kalau beda pandangan, kami sudut pandangnya Quran, Sunnah, pian sudut pandangnya maslahat misalkan, tidak akan pernah ketemu. Karena maslahat menurut kami adalah apa yang dianggap maslahat oleh Allah dan Rasulnya. Al-hasanu ma hassanallahu wa rasuluh. Al-hasanu ma hassanu syar'u. Menurut kami yang baik itu apa yang dipandang baik oleh syariat. Al-qabihu ma aqbahu syar'u. Dan tercela itulah apa yang dipandang tercela oleh syariat. Jadi kalau jar syariat tercela, meskipun itu kelihatannya baik kesan manusia, kami pandang itu tercela. Nah, di sana lain pandangannya. Nah, selama tidak disatukan, tidak disamakan sudut pandangnya, maka akan terus berdebat. Jadi harus disamakan dulu sudut pandang. Wa qala Rabi', yakni Rabi' bin Sulaiman, muridnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, karena kitab ini dikarang oleh ulama mazhab Syafi'i, banyak dinukil kaul-kaul ulama mazhab Syafi'i. Nah, ini bagusnya kitab inilah. Jadi berkata Rabi', yakni Rabi' ibnu Sulaiman, tilmidhu Syafi'i. Kata beliau, kana Syafi'iyyu idza nadharahu insanun fi mas'alatin fa'adala ila ghairiha. Adalah Imam Syafi'i jika ada orang yang mendebat beliau. Insanun itu fa'ilnya. Hu-nya itu maf'ul bih. Nadhara itu fi'ilnya. Nadhara ikut wazan fa'ala. Jika ada orang mendebat beliau, yakni mendebat Imam Syafi'i fi mas'alatin, mengenai satu masalah, fa'adala, beliau beralih ila ghairiha, beralih kepada orang lain atau beralih ke tema lain. Yaqulu nafrugu min hadhil mas'alah thumma nasiru ila maturid. Nafrugu jadi Imam Syafi'i, kami menyelesaikan ya, min hadhil mas'alah, dianggap selesai dah masalah ini. Thumma nasiru, kemudian kami beralih ila maturid, pada apa yang engkau kehendaki. Wa yatalattafu fi daf'i dzalika fi mabadi'ihi qabla intisharihi wa thawaranin nufusi. Hendaklah seorang alim ketika dia mengajar talatuf. Wal yatalattaf wa la yus'iran nabikum ahada. Wa yatalattafu, bersikap lemah lembut, fi daf'i dzalik, untuk menolak yang sedemikian itu,
fi mabadihi pada awalnya, qabla intisyarihi sebelum tersebarnya, wa thawaranin nufus. Wa yudhkarul hadirina wa yudzakkirunal hadirina bima jaa fi karahiyatil mumarati la siyama ba'da zuhuril haqqi. Dan hendaklah orang alim tadi yudzakiru, mengingatkan, tazkir, zakara yudzakiru tazkiran, mudzakir, innama anta mudzakir, lasta alaihim bi musaitir. Hendaklah orang alim tadi itu mengingatkan hadirin kepada orang yang hadir bima jaa, dengan apa yang datang padanya, karahiyatil mumarah, ya, dibencinya debat, perdebatan, la siyama lebih-lebih ba'da zuhuril haqq, lebih-lebih setelah nampaknya kebenaran. Dah benar, nampak ini yang sahih, ini yang batil, ini yang hak, ini yang batil, jelas sudah. Masih jadi huwal. Nah, itu. Ada orang datang ke rumah, dua pihak nih, pihak A, pihak B, bahas masalah waris. Selesai dah di situ, sampai yang dulu tuh, yang dari Pangkalan Bun termasuk Ustadz Qayyum tuh datang, kami akhirnya lambat datang. Karena dari pagi sampai sore itu debat masalah waris. Sampai dari Pengadilan Agama 4 hadir saja. Sudah diulah hitam di atas putih, tanda tangan, sudah perjanjian-perjanjian. Bahwa ini, sudah selesai setelah berdebat lama. Sekalinya esok harinya masih mau WA pulang, Ustadz ini. Apa artinya perdebatan kemarin? Apa artinya tanda tangan di atas materai segala macam? Akhirnya kemudian dihual lagi. Jadi kalau sudah disepakati itu sudah ya. Nah, itu. Sudah disepakati, jangan dikuyal lagi, jangan banjar itu, sudah ya. Jalankan. Sudah zuhur haknya. Wa anna maqsudal istima'i zuhurul haq. Karena sesungguhnya maksud dari berkumpul untuk membahas sesuatu itu adalah menampakkan al-haq, menampakkan kebenaran, mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Nah, itu kalimatnya. Kita hadir di sini untuk mencari kebenaran, bukan untuk mencari pembenaran. Nah, pembenaran itu maksudnya apa? Sudah berisi pendapat sebelumnya, sebujurannya salah, tapi mencari pembenaran supaya dianggap benar. Nah, itu mencari pembenaran. Salah itu sudah ya, akui salah. Wasafaul qulub, dan kejernihan hati, wa talabul faidah, dan mencari faidah, wa annahu la yaliqu bi ahlil ilmi tu'atil munafasati wasyahna'i, wa annahu, karena sungguhnya la yaliqu, tidak layak bagi seorang ahli ilmu untuk munafasah, berdebat dan bertikai, wasyahna, bertikai. Li'annaha, karena perdebatan dan pertikaian itu sababul adawati wal baghdai, sebab permusuhan dan kebencian. Nah, dan senang setan itu bila melihat umat Nabi Muhammad ini bermusuh-musuhan. Senang bila melihat umat Nabi Muhammad ini saling membenci satu sama lain. Nah, itu. Makanya kita jangan sampai masuk ke perangkap setan. Menurut Abu Yani Tuhok Bahari sudah debat sampai dibuat orang di TV di Jogja dulu, di TVRI Jogja, hanya ada acaranya debat. Nah, kita kuliah S2 dulu. Sampai wah ini ada masih di YouTube tuh. Jadi jatah. Bila kada dapat kena betakon, dikirim linknya. Nah. Bal yajibu ayyakunal istima'u
wa maqsuduhu khalisan lillahi ta'ala liusmaral faidata fid dunya was sa'adata fil akhirah. Nah, mudah-mudahan kamu amalkanlah di Facebook, di sosmed, debat, iya aja sudah. Padahal kalau bisa tuh berdapat. Kalau debat di sosmed tuh kan udah habisnya. Biasanya kita bawa berdapat, kita ketemuan aja nah. Ada wani juga. Jadi waninya di sosmed. Begitu dibawa berdapat, kada wani juga. Itulah sosmed. Sosmed itu memang membuat cacing tuh nampak seperti naga. Dan kucing nampak seperti singa. Kelihatan hebat di sosmed. Padahal di dunia nyata naga aslinya cacing. Singa aslinya kucing. Cakep. Bal yajibu ayyakunal istima'u, dan akan tetapi wajib menjadikan ijtima' itu, pertemuan itu, wa maqsuduhu, dan tujuannya adalah khalisan lillah, ikhlas semata karena Allah Ta'ala, liusmaral faidah, agar berbuah faidah, ya, diraih faidahnya fid dunya, di dunia, was sa'adata fil akhirah, dan kebahagiaan kelak di akhirat. Wa yatadzakkaru qawlahu ta'ala, dan ingat-ingatlah firman Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala apa? Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil walau karihal mujrimun. Agar Allah menampakkan yang hak itu benar-benar hak, dan menampakkan yang batil itu nampak kebatilannya, walau karihal mujrimun, meskipun para pendosa membencinya. Kariha itu kan benci, kada suka. Mujrimun para pendosa, para durjana, yang kada senang yang hak tuh zuhur, yang hak tuh nampak, kada senang. Yang lebih senang kalau batil itu nampak. Fa inna dzalika mufhimun anna iradata ibtalil haqqi wa tahqiqil batili sifatu ijramin falyahdhar minhu. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya sedemikian itu, mufhimun, ya, pemahaman bahwasanya ia menghendaki, anna irada, menghendaki ibtalil haqq, batalnya hak, ya, tenggelamnya kebenaran, au tahqiqil batil, dan nampaknya kebatilan, itu sifatu ijramin, itulah sifat yang jahat. Falyahdhar minhu, maka berhati-hatilah darinya. Jadi ketika kita debat, diskusi, itu niatnya itulah niatnya bukan untuk kehebatan diri kita. Ini diulang-ulang nih. Niatnya itu adalah untuk zuhurul haq atau izharul haq, supaya yang hak itu nampak, supaya yang hak itu menang, supaya yang hak itu tinggi. Dan Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Nah, itu yang harus kita jadikan niat, bahwa kita itu membela Islam. Ya, kita itu ingin memenangkan Islam. Jadi Islam yang nampak ke permukaan. Kita tenggelam tidak apa-apa, tapi Islam yang nampak. Tapi insya Allah kalau kita menjadi nasirul Islam, para penolong-penolong Islam, penolong agama Allah, pasti kita juga akan dimuliakan. Itu otomatis. Jika kita berparak lawan Allah dan Allah itu mulia, akhirnya kita juga ikut mulia. Para wali-wali Allah itu, dia taqarrub, dekat dengan Allah, akhirnya Allah muliakan. Orang yang mencinta Rasulullah dan Rasulullah itu mulia, akhirnya dia pun dimuliakan. Seperti kertas, asalnya kertas biasa,
begitu ditulis di sana lafaz-lafaz Al-Quran, akhirnya dia menjadi mulia, ikut mulia. Jadi ketika kita bersama yang mulia, membela yang mulia, mencintai yang mulia, insya Allah kita akan juga dimuliakan. Imma fid dunya, imma fil akhirah. Bisa jadi di dunia dan bisa jadi di akhirat. Diam selamat, anak lanjut pasal. As-samin yang ke-8. Ayyazjura man ta'adda fi bahsihi aw dhahara minhu ladadun fi bahsihi aw su'i adabin. Hendaklah orang alim itu memperingatkan, ayyazjura, ya memperingati. Man ta'adda, siapa saja yang melampaui batas. Wa man ta'adda hududallah, siapa yang melampaui batas fi bahsihi dalam bahasanya, au dhahara minhu ladadun fi bahsihi, atau nampak darinya penentangan pada bahasannya, au su'u adabin, atau orang yang su'ul adab, buruk adabnya. Nah, diperingati. Masya Allah, santri MDM ini tahun kedua alhamdulillah. Tahun pertama dulu macam-macam. Bawaan bahari. Alhamdulillah saat ini Masya Allah. Gitu kan. Sebuah proses. Al-tarku insafi ba'da zuhuril haqq, atau orang yang meninggalkan insaf. Insaf itu bersikap adil, pertengahan. Padahal sudah nampak al-haq, kebenaran. Au aktsaras siyaha bi ghairi faidatin, atau banyak sorak-sorai, siyah, bi ghairi faidatin, padahal itu tidak ada faidahnya. Teman-teman tepuk tangan, teman-teman tepuk tangan, majelis tepuk tangan. Au asa'a adabuh ala ghairihi minal hadirin au ghaibin, atau orang yang buruk adabnya terhadap orang lain, baik yang hadir maupun yang gaib. Macam-macam buruk adab dah. Kudung kawan kah ditarik dari belakang, bahu kawan kah ditempeli tulisan aku orgil ya. Di belakang ditempeli tulisan aku orgil. Lalu kawan itu berjalan, nah belakang cekikikan, kenapa jar? Tuh ya, ini ada tempelan. Nah itu. Apa ngaranya usil. Nah, adalah bahari kita waktu di SD. Hah? Fa'il kah maf'ul bih kah? Hah? Pelaku kah yang jadi korban ya? Au yarfa'u nafsahu fil majlis ala man huwa aula minhu, atau orang yang meninggikan dirinya di majelis, ala man huwa aula minhu, jadi seolah dia itu orang yang paling utama di situ. Au nama, di majelis guring, tagur, di kelas guring. Au tahaddatsa ma'a ghairihi, atau berpandir lawan yang lain. Nah, antum merasakan semua ini sudah. Di tahun-tahun pertama ditegur sama Buya, ditegur sama asatidz yang lain. Ya kan? Nah, alhamdulillah hari ini Masya Allah. Pada awal-awal bahari ada yang menimbai kertas ke sebelah. Siapakah pelakunya itu bahari? Ingat lagi dah. Harus diingatkan, harus dicari siapa orangnya. Ada tapi bahari awal-awal menimbai kertas ke sebelah. Yang angkatan 2 ini ada juga, aku suka kamu aja, tapi pakai bahasa Arab. Ana sukaan apa gitu, nah yalah ada awal-awal. Nah itu bang,
bawaan bahari. Coba pandai lawan yang lain. Audhika atau tertawa. Awistahza'a bi ahadin minal hadirin, atau mengolok-olok salah seorang dari yang hadir. Kopiahnya si anu miring, ya lihatin miring kopiahnya dia. Miring ke kiri, yang itu miring ke muka. Jadi panderan. Kopiahnya si anu ya betahimanan banyak benar. Berhari di tak pasnya di jamurnya kadi ingat mengambil berhari-hari berhujan berpanas. Jadi ini banyak pahimanannya. Siapakah tuh? Au fa'ala ma yukhillu bi adabi talibi fil halqah, atau melakukan sesuatu apa yukhillu yang menghilangkan adab talib, adab pelajar di dalam halqah. Lalu jarsidin wa sayati tafsiluhu insyaallah taala, dan akan datang jarsidin rincian, tafsil rincian mengenai hal ini insyaallah. Nah, jika Allah mengizinkan. Jadi usahakanlah setiap apa kita hendak melakukan sesuatu ya sifatnya rencana timbah saat ini nih atau esok atau apabila kah minggu depan, bulan depan, tahun depan, jangan tertinggal insya Allah. Bila kena bulik bila kena berjalanan ke Palangka, insya Allah singgah ke rumah antum. Nah, jangan kada tempat insya Allah. Kena singgah ke rumah antum, insya Allah. Nah, insya Allahnya berduduk di tengah kah? Di muka kah ada apa? Insya Allah kena singgah. Ah, itu di muka. Bila kena ke Palangka, insya Allah singgah. Di tengah insya Allahnya. Singgah lun kena, insya Allah. Nah, insya Allahnya belakang. Serah aja. Nak di tengah kah? Di awal kah? Di akhir kah? Boleh. Tapi jangan kada ingat insya Allah. Itu menunjukkan bahwa masyiah kita, keinginan kita itu hanya akan terwujud jika bersesuaian dengan masyiahnya Allah Ta'ala. Hendak sudah ke Palangka sekalinya, apakah di jalan akhirnya kada sampai. Nah, artinya apa? Kehendak kita terhalang oleh kehendaknya Allah. Sebab qada wal qadar. Tapi sebelum kita berkehendak, kita kada tahu apa kehendak Allah. Jadi yang penting kita berkehendak yang baik. Lah, meskipun akhirnya kada wujud karena ada qada yang menghalangi, ada ketetapan Allah yang menghalangi, itu hal lain. Yang penting kita sudah ada iradah untuk melakukan yang baik. Niat dulu. Hadza kulluhu bi syarti alla yatarattaba ala dzalika mafsadatun tarbu alaihi. Hadza ini kulluhu seberataannya. Apa seberataannya bahasa Indonesia? Seluruhnya, semuanya. Bi syarti dengan syarat alla yatarattaba, tidak berakibat ala dzalika mafsadatun, mendatangkan mafsadah, kerusakan, tarbu alih, yang diraih karenanya. Jadi dilihat ya menagur, amun pacangan timbul mudarat bagi diri kita. Nah, wa yang bagi ayyakuna lahu naqibun fatinun kayyisun daribun yurattibul hadirina wa man yadkhulu alaihim ala qadri manazilihim. Dan hendaklah yang bagi hendaklah ayakuna lahu yang sedemikian itu baginya naqibun, dilakukan oleh naqib. Naqib itu pemimpin, naqib. Fatinun, orang yang cerdas. Kayyisun, cerdas juga. Kayyis, ya, ada orang artinya Kayyis, cerdas tuh. Ahmad Kayyis, Siti Kayyisah, dunia. Al Kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Nah, jar Nabi, hadis riwayat Imam Tirmidzi.
Abu Isa At-Tirmidzi. Al-kayyisu, orang yang cerdas, mandana nafsahu. Dana itu artinya apa? Pendek. Dunia itu kan dana, pendek. Karena cepatnya dunia ini rusak. Hanya seminggu memakai rubuh, itulah dunia. Ya kalau mau di surga ada kisahnya rumah rubuh. Dunia itu hanya seminggu pakai asik digoyang, goyang. Akhirnya rubuh juga akhirnya. Dunia itu. Mandana nafsahu, siapa yang pendek hawa nafsunya. Jadi apa maksudnya ujar para ulama? Ini banyak memuhasabah diri, merenung-renung diri. Oke, ini pang hakikat waktu. Biar libur seminggu kah? Libur setengah bulan kah? Habis ya akhirnya. Oke, itu hakikat waktu. Habis. Al-kayyisu mandana nafsahu. Nah, setelah dia sadar, setelah dia muhasabah diri, wa amila lima ba'dal maut. Dia beramal untuk kehidupan setelah kematian. Itu orang cerdas. Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Lawannya orang cerdas ya, al-ajizu, orang yang lemah. Lemah apanya? Lemah akalnya. Al-ajizu, apa hadisnya itu? Ada yang hafal lah. Jadi awalnya itu inya bermaksiat kepada Allah, intinya kurang lebih gitu. Wa tamanna 'alallah. Lalu dia berangan-angan mendapatkan ampunannya Allah. Berangan-angan. Kelas kita percepat. Daribun, orang yang terlatih. Yurattibul hadirin, itu mentertibkan orang yang hadir di dalam majelis. Jadi hendaklah pimpinan fatinun kayyisun tadi itu, ya, pimpinan majelis atau pimpinan pondok pesantren, pimpinan pengurus masjid misalkan. Sebelum majelis ditertibkan dulu jamaah. Yurattibul hadirin. May yadkhulu alaihim ala qadri manazilihim. Siapa yang masuk pada mereka pada majelis tadi itu ala qadri manazilihim, sesuai dengan kadar kedudukan mereka. Nang habib-habib anak di muka duduk. Tuha-tuha tuan-tuan guru anak di muka. Itu kalau majelis di Bustanul Muhibbin pada Guru Bahid malam Ahad sama kita ke sana. Nah, para habaib dan anak sini. Tuan-tuan guru di muka, disuruh maju ke muka. Meskipun sidin di anak di belakang enggak apa aja tuan guru. Sidinnya tuh. Tapi kita sebagai pengurus masjid, pengurus mushola, ihtiram, kita suruh maju. Udah karena majelis kekanakan di anak di muka menceramah, ribut benar. Tuntung ceramah diserbunya langsung buah-buahan habis. Penceramah kan desainnya sebiji pun. Salah susunan itu. Nah, kada tertib. Dikit lagi lah. Wa yuqadun naima, lalu dibangunkan orang yang tidur. Ayo, atau yuqidun naima, dan dia membangunkan naima. Karena kalau yuqadu kan naimu jadinya naibul fa'il. Ini berarti karena naima berarti maf'ul bih, berarti ada fa'ilnya. Berarti dibaca yuqidu au qadha yuqidu. Wa yuqidun naima, lalu nakib tadi membangunkan orang yang guring. Bangun. Wa yashiru ila man taraka may yanbaghi fi'luhu, dan memberikan isyarat kepada orang yang meninggalkan apa yang semestinya dia lakukan. Dicalengi kah? Diketek kah tangannya? Disenggol kah? Senggol dong. Atau isyarat-isyarat lain. Au fa'ala ma yang bagi tarkuhu, atau sebaliknya justru dia melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan. Yang seharusnya digawe kada digawe, yang harusnya ditinggalkan malah digawe. Di majelis tuh guring, jangan guring, harusnya guring. Di majelis tuh harusnya jangan bepandiran lawan kawan, malah bepandiran. Nah, itu diperingatkan, diberi isyarat. Wa ya'muru bisima'id durusi wal insati laha, dan diperintahkan untuk mendengar pelajaran dan diam, insaf.
ansitu wastami'u, ya, la'allakum turhamun. Nah, jadi kalau antum merasakan di awal-awal hadir di sini rancak mana ditaguri pas majelis, itu mengamalkan kitab ini. Jadi kada boleh kita sebagai alim, sebagai pengajar itu melihatakan aja. Ada murid pinangantuk dilihatakan. Lihatakan dia mun dasarnya pintar aja kena. Kada boleh. Ada murid pina papanderan lihatakan aja. Lain anak seorang juga. Misalkan gitu. Nah kada boleh. Ada murid kada mendobit, yang lain mendobit. Lihatakan aja. Kada boleh. Harus ditagur, dinasihati, tentu dengan cara yang baik. Nah, itulah. Jadi apa yang antum merasakan di pondok ini, terutama di masa-masa awal, itu sebenarnya mengamalkan dari apa yang dinasihatkan oleh Al-Imam Qadhi Badruddin Muhammad Ibni Ibrahim Ibni Sa'dillah Al-Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah ya dari apa yang ditulis oleh beliau dalam kitab ini, sehingga apa yang ada di sini bukan hanya menjadi susunan huruf menjadi kata, susunan kata menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf, paragraf menjadi far'on, far'on menjadi faslun, faslun menjadi kitabun. Tapi kemudian apa yang tertulis di sini kita tulis lagi di hati kita. Kita tulis lagi di pikiran kita, di benak kita. Lalu kemudian kita tulis dalam amal kita. Nah, itu kan yang paling penting dari ilmu itu adalah amal. Karena samratul ilmi al-amal. Al-amalu samratul ilmi. Amal itu adalah buahnya dari ilmu. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang tadi dibacakan. Ulun pian kita seberataan mudah-mudahan bisa mengamalkan. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihatin wa nafi'atin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'al a'malana kullaha salihatan wa khalisatan liwajhikal karim ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa waladan salihan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati was salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ulun mohon ampun, mohon halal, mohon ridha. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mengamalkan. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.